Kamera CCTV merekam kecelakaan tunggal mobil City Car yang dikendarai seorang wanita di Jalan Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Akibat menabrak beton pembatas jalan, mobil langsung terguling. Warga sekitar berusaha membalikan mobil dan mengevakuasi pengemudinya. Diduga pengemudi mengantuk sehingga tak mampu mengontrol laju kendaraan. Dan akibat kerasnya benturan membuat mobil rusak berat pada bagian kaca, kap atas hingga bodi. Beruntung pengemudi hanya mengalami luka ringan dan syok. Sementara di Bundaran HI, sebuah mobil minibus menabrak beton pembatas hingga nyaris tercebur dan ringsek. Sebelumnya mobil melaju kencang dari Semanggi menuju Monas. Diduga pengemudi mabuk hingga tidak bisa menguasai laju kendaraan. Akibat kecelakaan, 5 orang penumpang termasuk pengemudi mengalami luka ringan. Selanjutnya minibus dievakuasi petugas dengan diderek dan kecelakaan ini sudah ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dua orang pencuri terekam CCTV saat beraksi di rumah warga yang ditinggal bekerja di kawasan Jalan Porek 2, Sawangan, Depok. Diduga pelaku sudah mengincar dan mengetahui aktivitas pemilik rumah kapan kondisinya sepi. Menurut warga, peristiwa pencurian ini pertama kali diketahui anak korban saat pulang sekolah dan mendapati rumahnya berantakan. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku membawa kabur laptop dan uang tunai. Akibat pencurian ini, warga mengaku sangat resah apalagi pelaku nekat beraksi di siang hari. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, seorang pelaku curanmor ditangkap warga saat berusaha kabur dengan motor hasil curiannya di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara di Padang, Sumatera Barat, residivis curanmor nyaris babak belur dihakimi massa. Warga membekuk AP usai mencuri motor di depan bengkel motor Jalan Kamal, Bangkalan. Warga sempat melayangkan boga mentah ke arah pelaku, namun beruntung tokoh masyarakat mengamankannya ke bagian dalam bengkel. Sebelumnya pelaku berusaha kabur dengan membawa motor mak-mak di perumahan Cendana. Korban mengejar sambil berteriak hingga mengundang warga dan menangkap pelaku. Pelaku bersama motor hasil curian dibawa ke Mapolsek Kamal untuk pemeriksaan. Selain itu, 2 kunci letter T turut diamankan dari pelaku. Sementara dari kawasan Marapalam, Padang, polisi meringkus seorang residivis curanmor, YD, usai beraksi kembali. Sebelumnya pelaku nyaris jadi bulan-bulanan warga yang geram dengan ulahnya. Hasil interogasi, seminggu keluar dari lapas Padang Panjang, ia sudah beraksi di 3 TKP. Akibat perbuatannya, dia dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 9 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 orang terluka usai bentrok antar perguruan silat di Tulung Agung, Jawa Timur. Kericuhan terjadi usai salah satu kelompok membubarkan dari acara yang digelar di Gor Stadion Rejo Agung. Dua kelompok perguruan silat bentrok dan baku hantam di tengah jalan di Tulung Agung. Polisi yang tiba di lokasi kewalahan menghentikan kericuhan karena terjadi di 2 lokasi, Jalan Pahlawan depan Stadion Rejo Agung dan Jalan Jayengkusumo Simpang 3 Ngujang. Bahkan akibat kericuhan 2 orang terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Diduga kericuhan yang melibatkan kelompok massa dari luar kota terjadi saat hendak membubarkan diri usai menghadiri acara di Gor Stadion Rejo Agung. Kegiatan tersebut sudah berizin betul. Sementara korban yang kita ketahui ada, namun luka-luka lebam kita amankan atau kita tengok di Rumah Sakit Bayangkara. Berapa orang? Untuk sementara masih 2. Belum diketahui pasti penyebab kericuhan dan kini masih dalam penyelidikan polisi.
Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agung Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, eksekusi dilakukan terhadap Ronald Tanur di rumahnya di Pakuwon City, Surabaya, Jawa Timur. Ia digelandang ke Rutan Medaeng untuk menjalani hukumannya. Sementara Kejagung juga menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Richard. Usai putusan bebasnya dibatalkan PN Surabaya, terpidana Ronald Tanur akhirnya dieksekusi dan diamankan Kejaksaan Tinggi Jatim di rumahnya kawasan perumahan Pakuwon City tanpa perlawanan. Menurut Kejatim, eksekusi yang dilakukan tak perlu menunggu salinan putusan. Terlebih Ronald Tanur memiliki 2 alamat, yakni Surabaya dan Nusa Tenggara Timur. Usai menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, anak mantan anggota DPR RI ini akhirnya dibawa ke Rutan Medaeng untuk menjalani hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung 5 tahun penjara. Lantai 2 dan kami datangi sampai ke lantai 2 bisa kita laksanakan eksekusi pada hari ini karena secara formal yang bersangkutan terpidana ini memiliki 2 alamat resmi, yaitu di Kefal Menalo di NTT. Kami akan kesulitan ketika harus melaksanakan eksekusi di Kefal Menalo NTT. Sebelumnya, PN Surabaya mengeluarkan putusan Ronald Tanur bebas atas dakwaan pembunuhan terhadap Dini Sera kekasihnya. Seiring berjalan waktu, 3 hakim yang memberi putusan bebas terbukti menerima suap. MA pun membatalkan putusan tersebut dan menjatuhi hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Ronald Tanur, Zarof Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zarof Richard mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Zarof Richard kini ditahan oleh Kejaksaan Agung. Zarof Richard merupakan mantan pejabat di Mahkamah Agung dan pensiun pada 2022. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di MA. Dalam LHKPN, harta kekayaan Zarof Richard tercatat lebih dari 51 miliar rupiah. Kasih pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk berbagai macam uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Uang ini berasal menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Zarof Richard merupakan produser film Sang Pengadil yang tayang di bioskop pada Oktober 2024. Film ini bahkan mengisahkan tentang kehidupan seorang hakim. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selebgram Al-Naura berhasil ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang usai 3 tahun kabur dari kasus penipuan investasi bodong. Terpidana selanjutnya dibawa ke Lapas Perempuan Merdeka guna menjalani 2 tahun penjara putusan hukumannya. Terpidana kasus penipuan investasi bodong yang juga seorang selebgram asal Palembang, Al-Naura, tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Seakan tidak bersalah dan menyesal, pelaku yang baru ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang ini tak segan melambaikan tangan kepada korbannya. Sebelumnya, Al-Naura kabur setelah Mahkamah Agung menetapkan hukuman 2 tahun penjara. Dalam pelariannya, ia berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Kita kerjasama sama Interpol karena di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga melalui jalur hubungan diplomatik, akhirnya terpidana dapat ditangkap di Jepang.
Al-Naura sempat menghebohkan warganet karena selama pelariannya, ia selalu aktif di media sosial. Setelah ditangkap, terpidana langsung dibawa petugas ke lapas perempuan guna menjalani hukumannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Ribuan ekor tikus berukuran besar serbu permukiman di Karawang, Jawa Barat hingga viral. Selanjutnya di Lintas iNews Siang. Inilah detik-detik seorang sopir ambulans diamuk warga desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro, Jambi. Warga emosi lantaran sopir ambulans ugal-ugalan hingga menyebabkan seorang warga tertabrak. Menurut warga, ambulans melaju kencang dari arah kota Jambi menuju Merlung. Saat di lokasi, sopir ambulans tak bisa mengendalikan laju kendaraannya saat melihat pemotor dari arah berlawanan sehingga kecelakaan tidak terhindarkan. Akibatnya pemotor mengalami luka-luka dan dilarikan ke Rumah Sakit Ahmad Ripin Sengeti. Kini ambulans dan motor korban telah diamankan di Mapores Muaro Jambi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Kasus tewasnya seorang siswi pendidikan jurusan pramugari di asrama di Kota Medan, Sumatera Utara hebohkan warga awal Oktober lalu. Korban yang sudah tak sadarkan diri langsung dilarikan ke Rumah Sakit USU Kota Medan. Usai mendapat informasi, keluarga langsung menjemput jenazah korban ke rumah sakit dan dibawa ke rumah duka di Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Adanya sejumlah kejanggalan dan kecurigaan membuat pihak keluarga melapor ke Mapolda Sumatera Utara. Korban diduga mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia karena terdapat luka lebam di bagian leher. Diketahui korban baru 2 bulan menjalani pendidikan jurusan pramugari penerbangan. Ada tindak kekerasan atas dari korban, dari keluarga klien kita, gitu. Karena kita duga kematian itu tidak wajar, gitu. Makanya kita coba ajukan untuk memastikannya, nanti kan akan ada otopsi, kan? Karena sejak kematian tidak pernah ada. Pihak keluarga telah mengajukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah agar mengetahui penyebab pasti tewasnya korban. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria terjebak dalam sumur sedalam 13 meter di Sumedang, Jawa Barat. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pria yang tercebur sumur sedalam 13 meter di Subang, Jawa Barat. Setelah 2 jam, korban yang bernama Acep Amin ini akhirnya bisa ditarik ke permukaan dalam kondisi lemas. Tim medis kemudian memberikan pertolongan pertama kepada korban. Meski selamat, ia masih trauma karena nyaris kehilangan nyawanya. Di sumur ternyata dia nggak bisa naik. Jadi turun sendiri, bukan jatuh? Turun sendiri, pakai trajek. Nah, pas dia nggak bisa naik kan nggak bisa napas lah mungkin, karena ada oksigen, ada gas. Ya saya lapor ke damkar. Kami terkendala dengan alat, terutama alat breathing apparatus atau alat bantu pernapasan untuk confined space atau penyelamatan di ruang terbatas. Untuk penanganan lebih lanjut, korban kemudian dibawa petugas ke Puskesmas Tanjung Sari. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Uji coba makan bergizi gratis digelar di SDN 3 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Tidak hanya para siswa, para orang tua pun antusias dan menyambut positif program itu. Ratusan siswa di SDN 3 Cipatat, Kampung Kebon Kalapa, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat menyambut gembira uji coba makan siang bergizi gratis.
Menu makanan yang dibagikan terdiri dari nasi, ayam suwir, sayuran, buah melon, dan susu. Para siswa pun lahap menyantap hidangan tersebut. Susu, ayam, Enak nggak? Seneng? Pengennya tiap hari itu gimana? Program makan siang bergizi gratis ini sangat membantu bagi perekonomian orang tua murid. Selain bisa menghemat uang, gizi anak juga terpenuhi. Membantu juga kan orang tua, supaya anak-anak juga pertumbuhannya juga semakin bagus aja. Kedepannya, uji coba makan siang bergizi gratis ini tidak hanya menyasar sekolah di perkotaan, tetapi juga menyasar sekolah di pelosok desa agar merata. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ular piton sepanjang 4,5 meter ditangkap damkar di Tuban, Jawa Timur. Sementara itu ribuan ekor tikus serbu dan gegerkan warga di Karawang, Jawa Barat. Petugas pemadam berupaya menangkap ular piton yang meresahkan warga di Kelurahan Sumurgung, Tuban, Jawa Timur. Karena terkendala sempitnya gorong-gorong, petugas damkar akhirnya membongkar beton saluran air untuk memudahkan penangkapan. Setelah 1 jam, ular piton sepanjang 4,5 meter itu akhirnya bisa ditangkap. Sebelumnya keberadaan ular piton meresahkan warga karena sudah beberapa kali memangsa ternak. Warga pun akhirnya meminta bantuan petugas pemadam untuk menangkapnya. Ular ini sering muncul, kepalanya sering muncul. Dan kalau lihat kepalanya itu besar, itu perkiraan warga masyarakat yang ularnya juga besar, sehingga cukup menakutkan juga. Nah, daripada itu meresahkan masyarakat, akhirnya dilaporkan ke kami. Setelah ditangkap, rencananya ular besar ini akan dikembalikan ke habitat aslinya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ribuan tikus terekam warga menyerbu permukiman di Dusun Cibatu, Desa Kitamakmur, Tirtajaya, Kabupaten Karawang. Tikus-tikus berlarian bahkan masuk ke rumah warga dan masjid setempat hingga viral. Sontak serbuan ribuan ekor tikus ini membuat warga ketakutan. Warga mengaku serbuan tikus dari sawah hingga masuk baru pertama kali terjadi. Diduga serbuan ini karena tanaman padi sudah dipanen dan disimpan di dalam rumah. Akibatnya tikus mencari makan masuk hingga ke pemukiman. Lagi tidur, dibangunin sama si bapak ini, bapak wakil. Bang udah, cina lo baberi tebesin kanan buah, cina gitu. Terus saya bangun, iya banyak tikus. Iya, itu jumlahnya berapa, ratusan, ribuan? Banyak banget ya. Warga berusaha mengusir dengan dipukul dan pengasapan, namun tak membuat tikus-tikus pergi. Warga meminta dinas terkait segera membantu melenyapkan tikus-tikus ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang mahasiswi ditemukan tewas terbungkus selimut di kamar kosnya. Lintas iNews Siang segera kembali. Mobil sedan ini ringsek hingga nyaris gepeng dan 8 kendaraan lain turut rusak parah akibat tertimpa pohon di halaman lokasi wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Pohon tumbang tiba-tiba meski tidak ada hujan dan angin. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Menurut pihak pengelola lokasi wisata, sebelumnya kawasan Lembang sempat diterjang hujan deras. Diduga pohon yang berada di kawasan parkir lapuk karena dimakan usia. Jadi tiba-tiba terjadi begitu saja. Memang pada saat ini kondisi tidak ada angin, tapi memang sudah beberapa hari terjadi hujan di daerah Lembang. Yang ini musibah ya, jadi yang memang hal yang tidak terduga, tapi segera kami tanggulangi. Petugas datang dan mengevakuasi pohon sementara aktivitas wisatawan kembali normal usai kejadian. Rencananya pihak pengelola akan memberikan ganti rugi terhadap kendaraan korban. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan.
Pelaku pencurian digerebek polisi di Surabaya, Jawa Timur. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan lantaran pelaku berusaha kabur dari kejaran petugas. Beginilah suasana penyergapan pelaku curanmor saat ditangkap tim reserse kriminal Polsek Rungkut di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Jawa Timur. Proses penangkapan berlangsung dramatis lantaran pelaku berusaha kabur. Bahkan pelaku nekat menabrakkan mobil yang dikemudikannya ke arah petugas yang mengejarnya. Akibatnya 2 anggota polisi mengalami luka akibat terseret mobil pelaku. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan sebelum kemudian menghentikan mobil dan menangkap pelaku. Ketahui pelaku sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Karena memang pelaku tidak kooperatif, sempat kami keluarkan tembakan peringatan sampai akhirnya harus ditangkap paksa. Karena tadi ada anggota juga sampai terseret. Ya, gimana? Betul, ya itu makanya tadi memang pelaku tidak kooperatif, dia sempat nabrak beberapa warga juga, termasuk juga anggota kami juga sampai luka-luka. Saat ini pelaku sudah diamankan bersama barang bukti dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Rungkut, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.